Nah, kiai-kiai Jawa pinter, penggantinya kalau madhep timur kok sawangane apa ngandani, akhirnya madhep ngalor. Ini sudah kompromi politik, ini sudah ada ngadep ngetan tapi madhep ngalor. Ada yang nggak madhep ngetan, nggak madhep ngalor tapi muni astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sementing jangan tunjukkan dengan rokokan. Nah, itu nggak boleh. Jadi makanya nggak boleh membuang ilmunya ulama. Karena dengan penjelasan seperti itu sebenarnya yang paling pokok adalah pemakluman bahwa sholat ini sudah selesai, sehingga yang datang tidak menjadi makmum. Karena sekali yang datang posisi makmum itu nanti dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Kayak apa guru-guru kita? Dan itu bisa dipelajari dari kitab-kitab kesayanganipun Mbah Hamid. Saya dengan beliau kalau pakai keluarga, beliau sepupu mbah saya. Kalau pakai sanad guru ya misalnya saya sering ngaji sekali sama Mbah Maimun. Mbah Mun bisa lewat Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang yang di Gresik itu. Kiai Fakih ini ngaji sama Kiai Mahfud Termas. Berarti saya kelima. Kalau Mbah Hamid misalnya ini Gus Amak, Mbah Idris, Mbah Hamid, Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud Termas juga muridnya. Jadi sanad itu nanti ketemu semua di Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang I'anatul Thalibin. Atau misalnya saya pakai Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim ini sama Syekhona Khalil atau sama Mbah Hashim. Setelah itu Mbah Mahfud ya sama dugi Sayyid Abi Bakar Sato. Karena Syekhona Khalil di beberapa manaqibnya itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Dahlan, gurunya Sayyid Abi Bakar Sato. Tapi ketika masih sebagai thalibul ilmi pernah ngaji juga di Sidogiri, pernah ngaji di mbah-mbah istrinya Gus Aziz ini di Kiai Nur atau di Kiai Soleh di Langitan. Jadi kesanatan guru kita ini sama. Di antara aturannya adalah tadi, konstitusi ilmu itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga itu umat akan ngira itu aturan baku, dan itu bahaya. Bahaya sekali, bukan sekedar bahaya tapi bahaya sekali. Sehingga Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir dalam Sulam Taufik itu di antara pantangannya ahlul ilmi itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya saya sering nangis andaikan orang-orang Islam itu ikhlas dan berperilaku kayak umumnya orang, itu jadi wali semua. Karena yang qobliyah terus ya baik, yang ba'diyah terus baik, yang tahajud witir ya baik. Tapi bayangkan misalnya ada orang mau masuk Islam, kebetulan sing didelok orang seperti itu rasido Islam kira-kira. Duha 8 rakaat. Sholat duha itu paling afdal kan 8. Duhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Asar qobliyah, ba'diyahnya goblok kalau asar. Bukan dipuji karena salah. Maghrib sholat awabin sampai isya. Isya itu witir itu sebetulnya 11 rakaat ditambah ba'diyah isya berarti 13 rakaat. Iku kira-kira sing apik Islam ora sida mergo wegah salate. Tapi baru kayak wong Islam sing ora saleh-saleh, salate pas pendak maktubah. Wah ketok Islam kok gampang. Ijek rokokan bareng komat pateni melok salat. Bar salam balik nah yang rokoknya dirokok. Ya sudah gitu sampai mati gitu. Kok penak, ternyata Islam itu tidak berat. Itu juga ada sanadnya. Ada seorang Arabi tanya, ya Rasulullah Islam itu apa? Khamsu sholawatin. Terus dia tanya, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Qala la illa anta tawwa. Gak isiku tok pas. Sampai 5 rukun Islam dijawab. Dan si Bedui ini bilang apa? Wallahi la azidu ala dzalika wala angkus. Saya demi Allah tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambahi, pas ya Rasulullah. Tapi ini Islamnya Bedui loh, sampean niru nggih monggo. Tapi apa kata Nabi? Man sarrahu ayyam dzura ila ahlil jannah falyandzur ila hadza. Siapa yang suka melihat ahli surga, lihat orang ini. Orang yang sudah bersumpah tidak akan menambah ibadahnya sama sekali. Kamu tidak boleh niru itu. Tidak usah saya larang juga sudah sebagian begitu. Tapi itu barokahnya luar biasa. Di kitab Majmu' sarahnya Muhadzab itu, setiap ada ulama yang mengatakan witir itu wajib, ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib. Itu langsung
wa hadza batilun li hadisil a'rabi. Pendapat itu jelas salah li hadisil a'rabi, karena ada hadis a'rabi jelas tanya Nabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, di luar 5 waktu itu apa ada yang wajib? Qala la. Jadi barokahnya Bedui ini, setiap ada ide witir wajib, tahajud wajib, pernah ada ide-ide itu ya ada, itu langsung wa hadza batilun li hadisil a'rabi. Ketika era Imam Malik, beliau mengarang Muwatta. Ini sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Hamid. Karena kalau beliau terkenal wali itu tidak usah saya terkenalkan. Saya akan mengikuti Mbah Mus tadi. Sisi betapa beliau seorang alim alama, seorang ahli balaghah. Nanti saya baca, saya juga bawa manaqibnya beliau. Ketika Imam Malik mengarang Muwatta, itu di teks Muwatta itu ada kalimat begini. Ghuslul Jum'ati, ada yang baca Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah akil balik. Al witru hakun wajibun ala kulli muslimin. Itu Imam Malik langsung nyusuli. Laisa huwa kama tarawuna. Makna wajib di situ bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi tidak wajib kalau ditinggal nggak mandi terus nggak apa? Sah. Lagi-lagi jawabannya apa? Li hadisil a'rabi. Nah ini juga harus ada yang menjaga konstitusi seperti ini. Sehingga kata Sayyid Zabidi, pengarang kitab Ithaf itu, kalau kita sampai Ithaf ya hitung saja, setelah Mbah Mahfud ini punya abah alim alamah namanya Abdullah punya abah alim alamah namanya Abdul Mannan. Abdul Mannan ini awaluman lazama Sayyid Zabidi sohibul Ithaf di Mesir. Jadi Abdul Manan ini yang ditulis di kedutaan Mesir, orang Indonesia pertama yang sebagai ulama di Mesir. Beliau ngaji mulazamah sama Sohibu Syarhil Ikhya. Gini beliau mulazamah kalian sengarang Ithafus Sadat Al-Muttaqin, namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Terus pokoknya sanad Indonesia itu top, top pokoknya. Jadi kalau Mbah Hamid ya tinggal gitu saja, Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, terus ke Syarihul Ikhya Sayyid Murtado siapa? Az-Zabidi. Itu kata Sayyid Murtado Az-Zabidi ketika muji tadi, muji ilmu. Saya ulang lagi, apa? Muji apa? Ilmu. Konstitusi ini harus dijaga. Apapun tidak cocoknya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan, kalau seneng tirakat, santrinya wajib tirakat. Sira seneng tirakat, santrinya ora oleh tirakat. Itu tidak boleh seperti itu. Yang seneng nggih monggo, tapi jangan sampai mewajibkan. Yang nggak seneng yo tirakat, ben sekali-kali ngelawan nafsunya itu. Wong kok menuruti. Kalau niku masih ngeten nggih sering tirakat, tapi sampean ra perlu tak kandhani. Kula ya kepengin ikhlas ora riya dadi. Jadi sampean ra oleh gugat kula, Gus ora tau tirakat. Ya misalnya tirakat ora tak kandhani sampean. Sing jelas termasuk tirakat kula niku kula nak diundang wong kang elan kecuali pernah sepuh. Ini agak diregani ya kebangetan gitu. Jadi sing ngundang kula ora pernah sepuh ya kebangetan. Nggak tahu diri ini karuan ra oleh kok dilanggar wae. Di kitab Jam'ul Jawami', di kitab-kitab itu konstitusi ilmu itu dijaga, sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu, yang paling saya ingat itu satu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika. Itu beliau mengurai, wah itu luar biasa. Di antara urainya begini, Nabi Muhammad SAW itu melakukan apa saja, termasuk yang paling basyariah, itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, ada akan itu. Andikan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan, sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun itu mulia Nabi dahar, karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia'u rububiyatun Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia, buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik
Dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Said Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma, Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara membaca sholawat, Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid, dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak mau sholawat itu kasihati. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'at hun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wastaqim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad, setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Da'mat da'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa, asal sudah meninggalkan da'mat da'athun nasara. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah dengan membaca sholawat, itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi, itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan, dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdholas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi, paket ini untuk apa, paket ini untuk apa, ya ribet. Kalau nggak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus udah buat. Yang jelas tak amuk. Sering kalau dia Gus, nek nak maca sholawat kasihate apa? Kowe ku nabi-nabi mude perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang wae perhitungan, njaluk opah. Gus punya ijazah jenengan namuk. Kowe ku ora bener. Ya ana kiai ngados kula ya ana ben wong ku sadar lah bener. Tapi ada kiai yang baik, tiap minta ijazah dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah ijtihad, ini masalah apa? Nah ini sesi terakhir kalau beneran suwi-suwi, dia bingung kalau suwi-suwi bagus. Ini kalau baca tentang Mbah Hamid yang ini tulisan yang di buku ini, yang ini tentu sudah disahkan Mbak Idris, di sini juga ada tanda tangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtahada kullal istihadi khilalaha fa akhudha min kulli ilmin min ulumiddin khadzuhul awfa wa qistahul akfa wa baru'a fi ilmil balaghati wal bayani hatta istahara bi abdil juman li qudrati istidharihi abyata wa syawahida mangdumati uqudil juman bi kulli jaudatin wa itqanin wa uyina akhiran mudiran wa umdatan lil ma'had wa mudiran idaratil madrasah allati unsiat di awali maratin lil ma'had. Jadi beliau itu sudah rahasia umum, sampean tanyakan orang alim manapun, pantangannya mesti maca juman. Wes wong alim sak Indonesia lah, kon ngorek juman mbok opae sak miliar mikir yakin. Pemene nak sing ngaji kula. Nak sing ngaji wong goblok mungkin wis rada aman lah napa.
Dan sing ngaji padha wong alime mesti mriyang iki. Iki macane man tamin apa manna. Bahasa Arab yo lucu. Man yo tulisannya mem nun, manna yo mem nun, min yo ribet dengan bahasa Arab. Makanya ada orang tanya maknane lam tardiman ya gara-gara itu. Gus maknane lam tardiman opo-opo? Jebule lam tarodaman. Ram taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih diwaca langsung lam tardiman. Pusing. Kene